penuhi yang hamba-Mu butuhkan. Sebuah tempat yang indah untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk kami muliakan. Saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapa-Ku. Walau terhalang batu karang yang terjal, aku takkan berhenti menuju rumah Bapa-Ku ini. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu. Kita kembali bersekutu dalam ibadah online di pagi yang cerah ini. Minggu 26 April 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Allah yang selalu hadir dan berkarya dalam hidup kami. Bersyukur atas satu minggu yang telah berlalu. Anugerah, kebaikan, dan kemurahan-Mu senantiasa mewarnai hari-hari kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang begitu ajaib, menjaga dan memelihara kami. Engkau sungguh Bapa yang sejati bagi kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman dan sahabat kami, bahkan gereja kami dan negara kami tercinta, Indonesia. Di tengah kemelut pandemik COVID-19 yang melanda dunia, melanda negeri kami tercinta bahkan gereja-Mu, kami ingin hanya bersandar kepada-Mu yang sanggup melindungi dan menolong kami secara sempurna. Kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Bapa, di hari pertama minggu ini, sebelum kami memasuki kehidupan rutin kami mau duduk tenang di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang hidup. Bimbing kami Bapa, peliharakan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Firman-Mu yang berkuasa akan memberkati dan menghidupi kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah persekutuan ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan.
Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada semua saudara-saudariku, Bapak Ibu, Jemaat Gereja Rasuli Indonesia berkat, dan juga bagi semua saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua di dalam keadaan baik, sehat, dan tetap damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, tiba saatnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyapa, memberikan shalom kepada anggota keluarga yang mungkin ada di kiri, kanan saudara,
Ya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Berikutnya juga saudara boleh kalau saudara punya handphone ya, saudara di dalam siaran ini ada chat ya. Dan saudara coba sapa orang-orang yang ada ikut menyaksikan siaran ini, saudara tulis di chat yang ada di situ. Kalau ada nama yang keluar yang saudara kenal, saudara boleh sapa mereka ya. Saya beri kesempatan beberapa detik, saudara boleh menchat melakukan chatting shalom ataupun sapaan di acara ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya masih ingin kita untuk merenungkan peristiwa yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga sesudah dia bangkit, ya, yaitu peristiwa penampakan Yesus, ya. Jadi masih kelanjutan dari minggu lalu, saudara-saudaraku. Dan Yesus setelah dia bangkit masih ada di bumi ini, di dunia ini selama 40 hari. Dan waktu itu dia gunakan yang pertama adalah untuk membuktikan kepada banyak orang, terutama murid-muridnya, bahwa dia itu sudah bangkit. Dan ini adalah satu poin yang penting di dalam kitab Injil, termasuk dalam kitab Injil Yohanes yang akan kita renungkan. Bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan dia mau membuktikan itu selama 40 hari. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus mau menyiapkan muridnya, ya, mau memberikan satu tugas, commission, ya, amanat untuk meneruskan tongkat estafet pekerjaan pelayanannya yang ditugaskan oleh Bapa kepada murid-muridnya. Sehingga ketika nanti dia naik ke surga, murid-muridnya udah siap untuk melakukan pekerjaannya. Jadi itu sebenarnya misi dari Tuhan Yesus selama 40 hari ada di dunia setelah dia bangkit sebelum dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, hari ini saya mau kita merenungkan peristiwa penampakan atau manifestasi Kristus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus selama 40 hari itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada 12 muridnya, kemudian muridnya yang lain yang ada yang 100, 120. Bahkan Paulus mengatakan dalam kitab surat Korintus bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Dan minggu lalu kita merenungkan tentang bagaimana dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya, yaitu Kleopas dan temannya di dalam perjalanannya ke Emmaus. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan untuk bagaimana dia menampakkan dirinya kepada 7 orang dari 12 orang muridnya di Danau Galilea. Kita akan merenungkannya, saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Di dalam kitab Injil Yohanes, pasal ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yohanes 21, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun kami masih di dalam kondisi di mana menghadapi pandemik COVID-19 ya Tuhan, sehingga membuat ruang gerak kami menjadi sangat terbatas, bahkan apa yang sudah menjadi rencana-rencana kami menjadi buyar ataupun tidak dapat kami laksanakan. Tetapi kami bersyukur di dalam kondisi yang sulit ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin merasakan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Roh Kudus pimpin hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya biarlah kebenaran yang dari Tuhan saja yang boleh keluar dari pikiran dan mulut hamba. Berkati juga
tuntun juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini, supaya mereka boleh fokus, mereka boleh konsentrasi, dan Roh Kudus yang membukakan kebenaran itu bagi mereka semua dimanapun mereka berada dan mengubah hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau saat ini, hanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca. Saya akan membacakannya bagi saudara, saudara membacanya dari rumah saudara masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Lalu mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, maksudnya Yohanes ya di sini, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa yang ketiga yang dicatat Yohanes. Maksud saya peristiwa Yesus menampakkan diri yang ketiga. Di pasal sebelumnya Yesus pertama kali menampakkan kepada murid-muridnya ketika di ruang atas, tetapi tanpa Thomas. Saat itu Thomas tidak ada. Kemudian 8 hari kemudian Tuhan datang lagi kepada murid-muridnya dan di situ Thomas sudah ada. Dan yang ketiga adalah ini saudara-saudaraku, di mana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Saudara-saudaraku, kalau kita jadikan 2 bagian, sebenarnya ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang ketidaktaatan daripada murid-murid. Nanti kita lihat dalam hal apa mereka tidak taat. Dan bagian yang kedua, ayat 6 sampai 14 berbicara tentang ketaatan murid-murid Yesus. Saudara-saudaraku, di sini ada 7 orang murid dicatat. Dan sebenarnya murid Tuhan Yesus ada
11 karena Yudas sudah tidak termasuk lagi di dalam bilangan murid-murid Kristus. Saudara-saudaraku, kalau kita ingat di dalam Matius 28 bahwa Tuhan Yesus berpesan sebenarnya kepada murid-muridnya pada penampakan diri yang pertama bahwa aku sudah bangkit dan aku akan mendahului kamu pergi ke Galilea. Ke Galilea maksudnya ke bukit. Di dalam Matius 26 ayat 32, ketika dia belum mati, di dalam perjamuan malam dia katakan bahwa aku harus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan aku akan menemui engkau, murid-murid, di Galilea. Di Galilea adalah di bukit. Bukit mana? Tentunya di sekitar Galilea itu banyak bukit. Pasti murid-muridnya tahu karena murid-murid mempunyai spot-spot tertentu di bukit di mana mereka sering bertemu, sering ngobrol dan diajar oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus bangkit, berjanji akan menemui mereka di bukit di Galilea di dalam Matius 28 ayat 16. Tetapi ayat ini kita lihat saudara-saudaraku, dia memulainya dengan ada di Danau Tiberias atau Danau Galilea. Sama itu, namanya saja yang berbeda, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, bisa jadi mereka ini tadinya ada di bukit yang Tuhan Yesus janjikan akan datang ke situ. Tetapi mungkin mereka tidak sabar, mana nih Yesus nggak datang-datang gitu ya. Kami sudah lama menunggu, katanya dia mau datang ke tempat ini di bukit di Galilea, tapi tidak datang-datang. Akhirnya Petrus berkatakan, udah deh, saya mau pergi saja menjala ikan. Ya. Dan murid-murid yang lain bilang, oke, kalau gitu saya ikut deh, yuk kita sama-sama menjala ikan. Akhirnya mereka turun ke Danau Tiberias, Danau Galilea. Dan mereka naik ke perahu dan ketika itu malam hari, dikatakan di ayat 3 itu adalah malam hari mereka mulai menjala ikan. Tetapi mereka nggak dapat apa-apa, saudara-saudaraku. Kenapa mereka menjala malam? Karena pada malam hari, saudara-saudaraku, biasanya ikan itu lebih tertarik dengan lampu, gitu ya. Nah, mereka nelayan-nelayan yang ulung, jadi mereka tahu kapan yang tepat, gitu. Lagi pula, mereka biasanya menjual hasil tangkapannya itu masih segar pagi hari, sehingga supaya mereka bisa jual pagi-pagi, mereka harus malam-malam menangkap ikan. Dan saudara-saudara, kita lihat Petrus ini seorang pemimpin yang alami karena dia yang mengambil keputusan untuk pergi, ya. Dan ternyata diikuti oleh 6 orang lainnya gitu ya. Dan memang 6 orang ini adalah pelayan, gitu ya. Jadi sebenarnya Yesus mau bertemu dengan mereka di bukit, tetapi mereka tidak sabar bertemu Yesus. Karena mereka sudah menunggu beberapa hari, ya. Lalu Petrus yang pertama kali beride, ya, bahwa udah saya mau mancing, gitu ya. Dan kita sering mendengar, ya, bahwa Petrus dilihat sebagai orang yang tidak baik atau orang yang menyangkali perintah Yesus, ya. Di dalam Injil Matius dan Markus, ya, Matius 4 dan Markus 1, dan juga di Injil Lukas 5, ketika dia pertama kali bertemu dengan Yesus, ketika dia lagi sedang membersihkan jala, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Mari ikutlah aku, gitu loh. Tapi kenyataannya pada saat ini dia kembali lagi menjadi penjala manusia. Dan beberapa komentari dan pendeta mengatakan bahwa dalam hal ini Petrus menyangkali panggilannya. Saudara-saudaraku, tetapi bisa jadi ada cara lain memandang sikap Petrus ini. Petrus ini adalah orang yang aktif, ya. Orang yang aktif, kemudian orang yang nggak bisa diem, orang yang impulsif dan reaktif, gitu ya. Sehingga ketika dia menunggu Yesus belum datang-datang juga, akhirnya dia bilang, oke, saya menunggu, tetapi sambil menunggu saya mau menjala ikan saja, gitu loh. Karena saya nggak bisa apa-apa, keahlian saya adalah menjala ikan. Jadi sebenarnya dia
masih menunggu Kristus, tapi untuk mengisi waktu kekosongannya, dia pergi menjala ikan, saudara-saudaraku. Saudaraku, memang di dalam hal menunggu itu ada dua macam. Menunggu dengan pasif, diam saja. Atau sambil menunggu kita melakukan aktivitas. Ya, itu yang namanya menunggu secara aktif. Misalnya kalau kita menunggu giliran dipanggil dokter, kita bisa melakukan sesuatu. Ya, kita bisa melakukan sesuatu, misalnya kita belajar, kita lihat sosial media dan lain sebagainya. Gitu loh. Atau kita menunggu pasif, kita diam saja. Saudara-saudaraku, sesungguhnya adalah menunggu secara aktif itu juga adalah sesuatu yang baik. Yang penting kita tetap menunggu Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Dia tetap menunggu Tuhan, namun sementara waktu dia pergi menjala ikan, saudara-saudaraku. Dan Tuhan Yesus pun di dalam Lukas 19 ayat 13, ketika dia mengatakan perumpamaan tentang kerajaan Allah, mengatakan bahwa engkau sementara aku belum datang, di dalam perumpamaan mina itu, maka engkau harus berdagang, melakukan sesuatu. Bukankah di dalam masa social distancing ini pun kita melakukan itu? Kita tetap di rumah, kita menunggu keadaan ini reda, virus sama sekali tidak ada, tetapi sementara kita menunggu, kita tidak hanya tinggal di rumah diam saja, cuman bangun makan, tapi saya percaya dengan Bapak Ibu Saudara juga melakukan yang sama, melakukan sesuatu, bahkan sesuatu yang kreatif gitu ya. Ada yang tadinya nggak bisa main alat musik, karena belajar online sekarang bisa belajar alat musik gitu ya. Bahkan ada yang nggak bisa masak, ya seperti saya nggak bisa masak, tapi sedikit-sedikit sekarang saya bisa masak. Jadi ini yang namanya menunggu dengan aktif gitu ya. Sambil kita menunggu redanya masalah masalah pandemik ini, kita melakukan sesuatu yang produktif. Bahkan ada orang yang memang bekerja dari rumah, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, adalah satu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa ketika kita menunggu waktunya Tuhan, ketika kita menunggu Tuhan, maka tetaplah mengerjakan apa yang harus kau kerjakan. Saudara-saudaraku, ayat berikutnya, saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam ayat 2, ayat 4, saudara-saudaraku, kita baca ayat 4 di situ. Malam mereka menangkap tidak dapat apa-apa, namun ketika hari mulai siang, nah harinya ini udah mulai siang, matahari udah mulai menyingsing, terus Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi lagi-lagi mereka tidak mengenal, padahal Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka 2 kali. Ya, 2 kali. Di ruang atas di Yerusalem waktu itu ya, bukan di Galilea gitu loh. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri, mereka kembali tidak mengenal itu Yesus. Mungkin bisa jadi juga sih, karena Yesus di pantai, mereka sedang di tengah danau, mereka tidak begitu jelas gitu loh ya, bahwa itu Yesus. Tetapi bisa jadi juga karena memang Yesus yang bangkit mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang berbeda dengan tubuh yang fana ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya saudara-saudaraku dia bisa menembus ruang dan waktu. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di ruang atas, dia nggak pakai buka pintu, pintunya terkunci, semua tertutup rapat, dia bisa menembus gitu ya. Dan begitu dia ketemu juga dengan 2 orang murid perjalanan di Emmaus, dia bisa tiba-tiba menghilang saja dari rumahnya Kleopas dan temannya. Ya, jadi itu adalah tubuh yang baru, di mana tubuh itu pun yang akan kita gunakan nanti. Kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi tentang kebangkitan tubuh seperti apa perbedaan antara tubuh yang fana ini dengan tubuh kebangkitan, saudara boleh baca nanti di dalam 1 Korintus 15, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, kemudian Yesus mengatakan di ayat 5 begini kepada mereka, yaitu, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saudara-saudaraku, sapaan anak adalah merupakan sapaan sayang, sapaan kasih, bukan sapaan orang asing,
tetapi adalah sapaan dari seseorang yang mengenal orang yang disapa dan sangat mengasihinya. Jadi sekalipun Tuhan melihat murid-murid ini sedang tidak taat, karena mereka harusnya ada di bukit di Galilea, tetapi mereka tetap pergi ke danau untuk melakukan hal yang lain. Tetapi Yesus tetap melihat mereka dengan kasih. Apalagi mereka sedang lapar dan mereka mancing gak dapat ikan, saudara-saudaraku. Sehingga Yesus timbul welas asihnya, belas kasihannya kepada murid-muridnya, sehingga dia menyapa, "Hai anak-anakku." Bahkan dia juga bertanya, "Apakah engkau ada lauk pauk?" Saudara-saudaraku. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya butuh makanan. Yesus bertanya kepada mereka, saudara-saudaraku. Lalu murid-muridnya menjawab, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus di ayat 6 bilang, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya mereka ini adalah nelayan yang jago sebenarnya ya. Jadi kalau mereka tidak dapat ikan, ya karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi sebenarnya perintah Yesus itu secara nalar mereka adalah satu perintah yang tidak masuk akal gitu. Lalu dikatakan juga tebarkan jala di sebelah kanan. Memang ada apa di sebelah kanan? Lebar kapal itu paling cuma 2 meter. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya kiri dan kanan gitu loh. Apakah ikan bisa membedakan kiri dan kanan gitu ya. Jadi ini suatu permintaan yang tidak masuk akal dari ilmu pernelayanan, saudara-saudaraku. Tetapi mereka taat, saudara-saudaraku. Mereka tetap melakukannya perintah yang tidak masuk akal ini. Ya. Kita ingat juga di dalam Lukas ketika di dalam kitab Lukas ketika Yesus menyuruh menebarkan jalannya kepada Petrus, Petrus juga sempat berpikir gitu loh. Yesus adalah tukang kayu, sayalah ada nelayan, kenapa dia mengajarkanku? Tetapi untuk membuktikan bahwa saya benar, oke, saya lakukan juga gitu. Dan ternyata Yesus memberikan ikan yang banyak bagi mereka dan akhirnya Petrus malu, minta ampun dan tersungkur di hadapan. Dan saudara-saudaraku di ayat 7 kemudian berikutnya ayat 7 saudara-saudara dikatakan bahwa maka murid yang dikasih Yesus, ini adalah Yohanes, kitab ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes biasanya menyapa dirinya dengan murid yang dikasih Yesus. Dia berkata kepada Petrus, "Tuh, itu Tuhan," katanya. Jadi setelah dia melihat mujizat itu, ikan yang dijala begitu banyak, dia langsung merecall ingatannya 3 tahun yang lalu ketika Yesus melakukan mujizat yang sama. Maka pada saat itu dia sadar bahwa itu adalah Tuhan. Dan dia berkata kepada Petrus, karena pada saat 3 tahun yang lalu Petrus juga hadir pada saat itu melihat mujizat itu. Saudara-saudaraku, ini adalah satu pernyataan yang luar biasa, suatu ungkapan spontan yang luar biasa. Ketika Yohanes melihat mujizat Kristus, mujizat Yesus, maka dia langsung memuji Tuhan dan mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Adalah satu pengakuan yang luar biasa dari seorang murid Yesus yang beriman, saudara-saudaraku. Dan bukankah demikian juga dengan semua hal yang terjadi yang luar biasa di dalam Alkitab? Ketika Petrus yang labil, yang menyangkal Tuhan 3 kali, ternyata bisa berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul dan 3.000 orang percaya. Maka jawabannya adalah, itu Tuhan. Begitupun kita menemukan seorang atau misalnya ada hamba Tuhan yang dulunya adalah penjahat, narkoba, pembunuh dan lain sebagainya. Tapi sekarang ternyata hamba Tuhan yang luar biasa yang diurapi dan olehnya banyak orang bertobat.
maka saat kita melihat itu, kita akan berkata, itu Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Begitupun ketika dalam hidup kita, kita mencapai suatu prestasi, mencapai sesuatu yang baik yang tidak kita bisa bayangkan. Pernahkah kita langsung mengatakan seperti Yohanes, bahwa itu Tuhan, itu adalah perbuatan Tuhan. Berikutnya ayat 8, saudara-saudaraku, katakan murid-murid yang lain datang dengan perahu. Jadi kalau Petrus tadi langsung nyebur, tetapi murid-murid yang lain pakai perahu. Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Siapa yang mengatur dan menyediakan semuanya ini? Dia adalah Yesus. Jadi Yesus tahu mereka lapar, sehingga Yesus menyediakan ikan dan roti. Bahkan Tuhan tahu bahwa Petrus pasti kedinginan karena dia baru nyebur, apalagi dia bajunya double, pasti dia semakin merasa kedinginan. Dan Yesus juga menyediakan api arang, selain untuk membakar, juga memberi kehangatan bagi Petrus yang sedang kedinginan karena dia baru loncat dari danau, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ayat berikutnya adalah ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan sudah menyediakan roti dan ikan. Apakah itu cukup untuk murid-muridnya? Pasti cukup, saudara-saudaraku. Karena Tuhan Maha tahu dan Dia tahu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah bahwa ikan yang kau tangkap itu untuk sama-sama dibakar di sini. Saudara-saudaraku, sebenarnya Yesus tidak harus meminta itu. Tetapi Dia melakukan itu. Itu berarti Tuhan ingin bahwa ada kerjasama antara Tuhan dengan murid-muridnya. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan ikan-ikan yang ditangkap, tetapi mereka ingin keterlibatan. Mereka mengundang murid-muridnya juga untuk terlibat, saudara-saudaraku. Dan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini sampai saat ini, sesungguhnya Yesus tidak membutuhkan pertolongan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Tetapi Dia sangat menghargai dan sangat bersukacita kalau kita melibatkan diri, kalau kita ikut di dalam pekerjaan pelayanannya di dunia ini. Sama seperti ketika Dia memberi makan kepada 5.000 orang, sesungguhnya Yesus tidak membutuhkan 5 roti dan 2 ikan. Tanpa itu pun yang Dia dapat dari anak kecil, Tuhan bisa menyediakan semuanya. Tetapi Tuhan bersukacita karena ada umat, ada murid, ada seorang anak kecil yang juga ingin terlibat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Begitupun dengan kita saat ini, Yesus sangat ingin, Yesus sangat bersukacita kalau kita mau melibatkan diri di dalam pekerjaan pelayanan Kristus di muka bumi ini. Baik itu di dalam gereja, maupun di tempat saudara berada sebagai pekerja ataupun sebagai profesional atau apa saja. Saudara mempunyai satu keinginan untuk ikut terlibat sesuai dengan profesi saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam mengasihi dan menolong sesama yang membutuhkan, dan juga di dalam memberitakan kabar baik Injil dari Kristus. Saudara-saudaraku, Tuhan menyediakan makanan buat mereka. Ketika mereka taat, mengikuti semua apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan menyediakan semua apa yang Dia perlukan. Bahkan lebih banyak dari apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka, kita baca dari cerita tadi,
begitu bersusah payah untuk mengangkat ikan-ikan itu. Dan ini adalah cara kerja Tuhan. Tuhan ingin supaya kita bekerja sama dengan Dia di dalam melakukan pekerjaannya yang masih belum selesai di dunia ini. Di dalam Filipi 2 ayat 12, saya akan bacakan kepada saudara. Filipi 2 ayat 12. Rasul Paulus mengatakan begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudaraku, ada hal yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Itu adalah keselamatan. Hanya Yesuslah yang bisa melakukan bagi semua umat manusia. Namun ada juga hal yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara di dalam menjalani kehidupan ini? Saudara-saudaraku, jadi apa sebenarnya poin utama dari perikop ini, saudara-saudaraku, ketika Yesus menampakkan diri kepada muridnya? Kalau minggu lalu Yesus menampakkan diri dan murid-muridnya mengenal itu Yesus melalui firman. Karena di dalam kitab Lukas juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang pengajarannya luar biasa. Tetapi kepada murid-murid yang 7 orang ini, Yesus menyatakan diri melalui perbuatan yang luar biasa, mujizat, saudara-saudaraku. Dan ini sebenarnya bukan soal bagaimana menjala ikan, tetapi adalah soal makan sarapan bersama dengan Yesus. Berarti ini adalah tentang fellowship dengan Tuhan. Kita boleh saja sibuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai penyanyi, sebagai tua-tua, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Tetapi apakah kita juga punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan? Dan itu yang Tuhan mau sesungguhnya, saudara-saudaraku. Di dalam Wahyu 2 ayat 1-4, Yesus mengatakan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus, "Aku tahu semua pekerjaanmu. Aku tahu engkau tidak senang melihat orang jahat. Aku tahu semua pelayananmu. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah kasih. Terutama kasih kepada Tuhan." Saudara-saudaraku, kiranya saudara mengerti apa yang Tuhan firmankan pada hari ini kepada saudara dan saya, dan kita memohon supaya Roh Kudus yang memberikan pengertian, penerangan, iluminasi, dan dapat mengubah hidup kita, sehingga kita boleh lebih banyak bekerja sama lagi dengan Tuhan di dalam melakukan tugas pekerjaannya di dunia, di muka bumi ini, sampai Dia nanti datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk taat kepadamu ya Tuhan. Kami tidak lari dari panggilan Tuhan, kami tidak lari dari perintah Tuhan, tetapi kami boleh turut dengan panggilan Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan. Dan apabila kami taat, kami percaya Tuhan akan memenuhi segala apa yang kami butuhkan, bahkan berlimpah-limpah. Ajarkan kami, ingatkan kami juga untuk juga terlalu sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kami tidak mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena hari ini Engkau menginginkan kami untuk mempunyai fellowship, relasi yang baik dengan Engkau.
Maka ajar kami Tuhan di sela-sela waktu kami, apalagi di saat ini kami lebih banyak di rumah. Kami boleh lebih lagi meluangkan waktu untuk mencari wajah Tuhan, melalui menaikkan pujian dan mazmur, melalui berkontemplasi, dan juga melalui merenungi firman Tuhan. Dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kami boleh semakin dekat berhubungan dengan Engkau. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang mungkin menghadapi kesulitan secara ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir. Ajar kami, tambahkan iman kami untuk tidak takut, bahwa kehadiran Tuhan boleh kami rasakan dan boleh kami sadari, sehingga kami tidak takut, tetapi kami boleh taat, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan di antara mereka yang terdampak secara fisik karena terkena virus corona COVID-19, kami mohon kuasa Tuhan juga Engkau nyatakan, perbuatan Tuhan di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh kuat menghadapi virus corona yang ada di dalam tubuh mereka. Mereka tidak menjadi semakin lemah, tetapi justru semakin kuat, dan akhirnya mereka boleh sembuh. Dan biarlah kesembuhan itu boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, bahwa Kristus Yesuslah Allah Sang Penyembuh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindahnya kita dapatkan dari Yesus. Indah hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Oh Yesusku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, karya-Mu terbesar dalam hidup kami, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Shalom, saya Hervina Setiawati atau Vina, selaku koordinator dari Sahabat Disabilitas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu donatur dari Gereja Rasuli Indonesia Berkat atas perhatiannya kepada teman-teman kami. Semoga paket sembako yang Bapak Ibu donasikan bisa bermanfaat bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya Yosua Lau, saya tunanetra. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menerima paket sembako dari Sahabat Disabilitas Indonesia. Saya Caroline Sihombing, disabilitas tunanetra dari Sahabat Disabilitas Indonesia. Ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur untuk paket sembakonya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara dan bersama-sama kita akan berdoa dan nanti diakhiri dengan doa berkat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu sekalipun kami saling berjauhan. Tetapi kami mempunyai hati yang bersatu, bersekutu untuk memuja dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu juga yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan dan mengakui semua ketidakmampuan, kegagalan kami, tidak menutupinya, tetapi mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih untuk janji Tuhan pada hari ini. Ketika kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami, bahkan dengan melimpah. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, di dalam mereka melakukan social distancing. Biarlah Tuhan yang pimpin mereka, supaya mereka sungguh-sungguh boleh menggunakan waktu mereka dengan baik, dengan produktif, terutama untuk memperkuat iman mereka ya Tuhan. Untuk meluangkan waktu lebih banyak lagi mencari wajah Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu, dan terima serta aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus Parakletos, menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. He's so good to me.